Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbus samawati wal ardi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbuna tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Sadaqallahul 'azim. Salam hormatan kepada para ustaz dan ustazah, para muallim dan muallimah, para kiai, para habaib, para masyayikh. Kemudian salam hormatan kepada tokoh agama, pemuka agama, guru-guru qiraatul Quran, para imam, para khatib, khusus kepada ketua masjid yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan antum istiqamah dan sabar dalam melayani umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam kehormatan kepada tamu kehormatan kita, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kalimantan Barat, Bapak Dr. Handes Sedia Musa. Beliau mantan Wakil Gubernur dan juga sekaligus ditunjuk untuk Ketua Dewan Masjid Indonesia Kalimantan Barat. Nanti saya mau beri usulan sama beliau insya Allah. Mudah-mudahan ditanggapi. Ada beda nanti Pak insya Allah. Kemudian salam kehormatan kepada jamaah yang hadir pada hari ini. Ya, jamaah-jamaah yang menunjukkan kami sulit untuk saya sebutkan karena terlalu ramai yang hadir. Ya, namun saya garis besar menyebutkan seluruh yang hadir tanpa terkecuali hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat. Insyaallah mudah-mudahan semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam juga kepada Ibu Yeni yang hadir. Ibu Yeni Edi Kartono yang baru hadir menyampaikan bahwasanya suami beliau berhalangan untuk hadir karena capek. Besok malam lah, bukan masanya capek. Oleh kemana-mana. Diwakilkan oleh ibu istri beliau. Mudah-mudahan baik sehat walafiat dapat beraktivitas kembali insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kepada anak-anakku sekalian yang hadir malam hari ini, terakhir, mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah hidayahnya malam ini kita bersama-sama rutinitas setiap tahun. Ya, kita bertemu di rumah pengajian Al-Jawahir lain dalam rangka untuk memperingati kelahiran manusia yang sangat-sangat mulia. Yang kemuliaannya begitu jelas di dalam Al-Quran, apalagi dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang kemuliaannya diakui oleh orang-orang beriman, bahkan yang tak beriman pun mengakui kemuliaan beliau sedari dulu sampai sekarang. Nah, semoga dengan hadirnya kita malam hari ini, dengan memuliakan Nabi kita Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah muliakan kita. Amin. Tidaklah kita ubah dari tempat ini. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi hamba yang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat kirim salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, idola kita, sebab beliaulah kita hadir pada hari ini, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga juga rahmat itu diberikan kepada keluarganya yang suci, para sahabatnya yang mulia, yang telah membantu perjuangan Rasulullah sehingga tegaklah Islam sampai saat ini. Dan Bapak Ibu, kita ini tidak minta, tetapi ditakdirkan oleh Allah menjadi salah satu umat Nabi Muhammad SAW, yang mana umat Nabi ini akan mendapatkan kedudukan mulia kelak di yaumil qiyamah. Ya, semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana kita akan menguraikan tentang kemuliaan Nabi. Ya. Nah, termasuk juga bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengaku daripada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum saya masuk mengenai masalah kemuliaan Nabi, nah kebetulan ada Ketua Dewan Masjid Indonesia Kalimantan Barat, saya beri masukan. Ya, nah, saya beri masukan. Dari dulu sampai sekarang, saya ini tak pernah salat tarawih di Masjid Mujahidin. Ya, kadang-kadang itu juga ada itu. Ya, keluarga begini juga begitu. Nah, kenapa mereka tidak bisa salat di sana? Karena mereka sudah belajar. Apa pelajarannya? Ya, pelajarannya mengenai tarawih itu. Kenapa tarawih? Dalam mazhab Imam Syafi'i, ini kan mayoritas mazhab Syafi'i semuanya. Ya. Itu dalam kitab disebutkan, man shalla arba'an lam tasihhu. Siapa yang salat tarawih 4 rakaat 1 salam tak sah. Ini yang sempat saya bernegosiasi dengan kepala kantor pajak dulu udah lama. Saya diminta tausiah maghrib Ramadan dan sekaligus mimpin tarawih. Biasanya hanya tausiah buka puasa saja, tapi alhamdulillah waktu itu diminta 1 paket. Tausiah Ramadan menjelang berbuka sekaligus imam tarawih. Nah, kepala kantor pajak itu bilang, kami Pak salat 4 rakaat 1 salam, 4-4-3. Nah, itu pun 1 paket. Nah, saya bilang, mohon maaf, bisa tak kita ini cari solusi? Nah, cari solusi jalan tengah supaya semuanya bisa terakomodir. Yang Muhammadiyahnya, yang NU-nya bisa sama-sama ibadah di situ. Kan perlu gitu, perlu persatuan ya. Makanya cari solusi. Apa solusinya? Nah, saya ini pengamal 20 rakaat.
tapi saya tetap bisa ikut di masjid yang salatnya 8 rakaat, enggak masalah. Pulang nanti kurang saya tambah. Boleh tambah menambah, boleh mengurangi ya. Nah, dia kan mengurangi. Ya. Lalu saya katakan saya tidak bisa salat 4 rakaat 1 salam. Tapi tolonglah ubah 2 rakaat 1 salam, kan aman. Yang Muhammadiyah tetap sah, yang itu kan adil gitu. Tapi 8 rakaat Ustaz, oke. Walaupun 8 rakaat, nggak masalah. Pulang ke rumah saya tambah. Nah, jadi ada jalan penyelesaian. Tapi kalau tetap 4 rakaat 1 salam, kita tak bisa salah. Kalau dipaksakan pun tetap jadi salat sunnah mutlak aja, bukan tarawih. Sunnah mutlak itu salat yang paling kecil sekali pahalanya, Pak. Sunnah mutlak. Jadi saya mohon nanti kepada beliau, tolong beri masukan kepada Masjid Mujahidin, itu masjid provinsi punya. Ya, mewakili provinsi Kalimantan Barat. Usahakan bagaimana semua orang bisa salat di situ. Walaupun 8 rakaat tidak masalah, tapi tolong ubahlah 2 rakaat 1 salam. Selesai, itu saja solusi. Dulu pernah dirubah kata Pak Al-Azhari ketua PU, tapi kembali lagi Pak Ustaz, cuma 4 malam ya. Aduh, cuma 4 malam. Jadi mudah-mudahan ya Dewan Masjid ini kan itulah fungsinya, beri masukan-masukan kepada masjid-masjid, ya, apalagi kalau masjid yang sifatnya mewakili daerah. Istiqlal contohnya itu, alhamdulillah Istiqlal semuanya boleh saja. Muhammadiyahnya, NU yang lainnya selesai. Kenapa? Cari solusi jalan yang terbaik, insyaallah. Mudah-mudahan masukan ini diterima, ya, dan dapat berubah nanti insyaallah menjadi amin ya rabbal alamin. Nah, kembali kepada Maulid Nabi Muhammad SAW. Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia membawa risalah, tugas, dan wajib disampaikan kepada umatnya. Berbeda dengan Nabi, dapat wahyu, tak wajib menyampaikan. Tapi Rasul dapat wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Tugas ini sama. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan salah seorang pun dari rasul-rasul. Tugasnya sama. Tapi dari keutamaan beda. Keutamaan beda satu nabi dengan nabi yang lain. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tilka rusulu ba'dhum ba'dhin. Minhum man kalama Allah wa rafa'a darajat wa rafa'a ba'dhum darajat. Wa ataina Isa bin Maryam bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Rasul-rasul itu kata Allah Subhanahu wa taala, kami utamakan satu dengan yang lain. Kata Allah, di antara mereka ada yang bisa ngomong langsung dengan Allah. Siapa tuh? Kalimullah siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah bilang, wa rafa'a ba'dhum darajat. Di antara rasul-rasul itu ada lagi yang kami angkat derajatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini tak ada lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami datangkan Isa, kata Allah, dengan bukti-bukti mukjizat, dan kami kuatkan dengan Ruhul Kudus. Tapi Allah katakan semua rasul itu kami angkat derajatnya, berarti Nabi Muhammad di atas rata-rata nabi yang lain. Yang biar kita paham dengan Nabi. Jadi yang lagi ada selentingan bilang Nabi Muhammad manusia biasa. Hati-hati, antum ngomong tak ada dasar. Ini yang ngomong Allah dalam Al-Quran. Allah lebih paham Nabi Muhammad daripada kita ini. Ya, kita tak paham, bilang tak paham, selesai. Jangan menganggap Nabi Muhammad manusia biasa seperti kita ini. Hati-hati. Memang disebutkan kita basyarun lakal basyar. Dia basyar, fisik manusia, tapi tidak sama dengan kebanyakan manusia. Itulah Rasulullah SAW. Bahkan ada ahli sains dari Mesir menyatakan Muhammadun basyarun lakal basyar
kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad itu fisiknya manusia, tapi tak sama manusia kebanyakan. Dia seperti batu yakut di antara batu-batu biasa. Batu biasa Bapak Ibu, satu daftar berapa? Apa begini? Satu daftar berapa batu? Harganya tak sampai 2 juta. Paling 1 juta koma sekian. Itu batu biasa. Tapi batu yakut batu yakut yang kuning seperti teh, air teh, dipagari dengan berlian, diikat dengan perak, dengan emas, laki-laki haram, ya, pakai perak. Itu bisa harga 30 sampai 40 juta. Batu kecil harganya 30-40 juta. Kalau harga seperti itu kita belikan batu jalan, berapa dan truk harganya. Nah, jadi kita paham, oh itu kualitas. Yakut itu kualitas. Batu biasa kuantitas. Nabi Muhammad SAW itu kualitas dibandingkan manusia kebanyakan. Nah, maka manusia yang luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dijelaskan lagi dalam sebuah hadis Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini sahabat lagi ngobrol nih, sahabat. Mereka juga hafal Quran sahabat. Terkejut dibuka di sini. Oh, ternyata Nabi Adam disebut Safiullah, pilihan Allah. Nabi Ibrahim disebut Khalilullah. Nabi Isa disebut Ruhullah, dan banyak kelebihan Nabi yang lain. Satu kagum dengan yang lain. Nabi Muhammad duduk di situ. Kata Nabi, "Fasami itu kalamakum." Aku dah dengar perkataan kalian, kata Rasulullah. Ittakhadha Ibrahim khalilan. Allah pilih Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Wa huwa kadzalik. Itu memang dia dapatkan seperti itu, kata Rasulullah. Wa Musa kaliman, Nabi Musa itu bisa ngomong langsung dengan Allah. Wa huwa kadzalik, seperti itu dia dapatkan. Wa Adam istafahullah, Nabi Adam itu pilihan Allah. Wa huwa kadzalik, seperti itu dia dapatkan. Dan Isa ruhullah, seperti itu dia dapatkan. Illa ana, melainkan aku, kata Rasulullah. Siapa Nabi? Nabi bilang, ana habibullah wala fakhr. Aku kekasih Allah, bukan aku memanggilkan. Loh, apa bedanya? Ibrahim juga kekasih. Tapi Ibrahim disebut Khalilullah. Khalilullah ini sayangnya Allah dengan Nabi Ibrahim karena kedekatan. Tapi beda sayangnya Allah dengan Nabi Muhammad, Habibullah, karena cintanya Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Itu menjadikan dia naik tinggi. Jadi beda udah. Kalau Nabi bilang, aku Habibullah, beda dengan Khalilullah. Dan dia bilang, Allahumma salli ala Muhammad. Wa ana awal liwa'il hamdi yawmal qiyamah. Wa tahta adamu faman dunahu wala fakhr. Aku akan membawa bendera pujian di hari kiamat. Sedangkan Nabi Adam terus sampai Nabi terakhir dibawa benderaku, kata Nabi Muhammad SAW. Berarti pemimpin siapa? Nabi Muhammad, pemimpin di akhirat. Semua nabi-nabi dibawa bendera Rasulullah. Bahkan Nabi pernah bilang, ana sayyiduna yaumil qiyamah. Aku pemimpin manusia nanti di hari kiamat. Wa ana awal syafi' wal musyaffa. Aku yang akan diterima syafaatku dan permohonanku di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Adam hari kiamat tak bisa ngomong karena buat salah, makan buah dilarang. Nabi Nuh juga begitu, tidak bisa ngomong, tidak sabar. Ya Allah, hancurkan orang kafir semuanya. Jangan satu pun kau tinggalkan di muka bumi ini. Tak bisa sabar dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi Nabi Ibrahim sempat ngomong salah 3 kali, dianggap bohong, padahal bukan bohong, tapi itu dianggap tercela bagi para nabi. Dan aku malu kepada Allah. Nabi Isa juga tak bisa ngomong. Kenapa? Dianggap anak Tuhan oleh kaumnya.
Semua Nabi bisa. Yang bisa ngomong hanya Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi Muhammad minta sama Allah, ya Allah cepatkan sidang amal di hari akhirat ini, sujudlah Nabi. Begitu lama Nabi Muhammad sujud. Apa kata Allah? Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad, sal tu'tah, minta aku kasih, kata Allah SWT. Jadi pemimpin hari kiamat yang bisa ngomong hanya Nabi Muhammad SAW. Ini tolong jawab jemaah sekalian. Kalau pemimpin akhirat, apakah dia sudah jadi pemimpin dunia? Sudah pernah masuk atau belum? Pemimpin dunia, apakah bisa jadi pemimpin akhirat? Saya belum balik ya. Ya. Pemimpin akhirat sudah pasti jadi pemimpin dunia. Pemimpin dunia belum tentu jadi pemimpin akhirat. Betul apa sih? Saya doakan insya Allah pemimpin-pemimpin di dunia ini mudah-mudahan selamat di akhirat. Caranya cuma satu saja. Satu saja caranya, ikut Nabi Muhammad, insya Allah selamat di akhirat. Nah, karena Nabi ini jadi panutan nanti. Nabi-Nabi yang lain malu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan ya kita doakan orang-orang yang ditakdirkan menjadi pemimpin paling tidak mempertimbangkan keinginan Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian belum selesai. Kata Nabi, wa ana awal hariku halakal jannah. Akulah yang pertama kali yang buka pintu surga. Masya Allah. Nabi-nabi yang lain tidak bisa kecuali Nabi Muhammad SAW. Bukan. Kata Nabi, yaftahullahu li wa ma'i fuqara'ul mu'minin. Allah bukakan untukku dan aku masuk ke dalamnya bersama orang-orang fakir mukminin dari umatku, kata Rasulullah. Nah, jadi orang fakir harus sabar. Jadilah orang fakir yang sabar. Insya Allah nanti dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang fakir lebih cepat masuk surga? Pertanyaan besar. Nabi bilang, kata Nabi, orang fakir masuk surga setengah hari duluan daripada orang kaya. Kira-kira apa rasanya? Hisab hartanya tidak ada, miskin, fakir, mana mau disab? Maka lebih cepat menuju ke surga. Dia lebih duluan masuk, kata Nabi, setengah hari daripada orang kaya. Berapa lama setengah hari di sana? Nah, surat Al-Amin Tanzil, surat Sajadah itu. Satu hari di akhirat alfin mimma ta'udun, 1000 tahun lamanya. Berarti kalau setengah hari 500 tahun. Lumayan gitu.